Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat hari Jumat. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dan juga para orang tua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita sudah masuk pembelajaran seperti biasa ya, Nak ya. Karena sebelumnya libur, jadi hari ini kita masuk walaupun hari kejepit ya. Karena besok kan libur lagi hari Sabtu. Nah, pelajaran hari ini yaitu BTQ. Nah, kita sudah masuk materi yang berbeda dari yang sebelumnya. Waktu di school visit kita membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Sekarang kita akan membahas tentang hukum mim mati. Ada di halaman 13. Anak-anak silakan buka LKS BTQ-nya ya, halaman 13. Ibu akan menjelaskan tentang bacaan mim sukun atau mim mati. Nah, kemarin di bacaan nun mati dan tanwin ada beberapa tajwidnya, ada 5 ya. Anak-anak bisa buka kembali buku tulisnya. Nah, di situ ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, dan juga ada iqlab. Berarti 4 ya, bukan 5. Oke, sekarang hukum mim mati atau mim sukun. Ada berapa tajwidnya? Di sini ada 3. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Oke, anak-anak ingetin ya. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang idgham mimi. Nah, kalau misalnya dengar kata idgham berarti artinya masuk. Idgham artinya masuk dan kemudian mimi artinya sejenis atau sama. Anak-anak pernah dengar idgham mimi itu apa? Idgham mimi berarti bacaan idgham yang apabila ada huruf mati bertemu dengan huruf yang sama. Jadi yang satu hurufnya mim mati ya, yang satu hurufnya sama. Berarti mim mati juga. Berarti mim ketemu mim. Kalau idgham mimi ya, itu berarti sudah jelas. Seperti iqlab tuh hurufnya cuma satu, yaitu mim doang. Gimana Bu cara nyari idgham mimi? Yang pertama, ingat judulnya ini apa? Hukum mim mati. Berarti kalian harus cari mim mati. Itu wajib ya. Berarti harus ada mim matinya. Nah, kalau kalian udah ketemu mim mati, oke, berarti ini udah termasuk yang bagian mim mati. Terus lihat huruf depannya. Apakah huruf mim hidup juga atau mim bertasydid, mim bersadah? Kalau misalnya iya, berarti itu adalah idgham mimi. Atau kalau misal di depannya huruf lain, berarti itu bisa jadi ikhfa syafawi atau izhar syafawi. Yang penting ada mim matinya ya, Nak ya. Oke, kalau untuk idgham mimi itu gampang. Berarti mim mati bertemu dengan mim bertasydid. Itu aja syaratnya ya. Kemudian yang kedua, oh ya, idgham mimi itu dibacanya apa? Dibacanya dengung, seperti idgham biguna. Oke? Kemudian ikhfa syafawi, ikhfa artinya samar. Kemudian kalau ikhfa berarti dibacanya samar dan juga dengung. Tapi kalau huruf ikhfa di ikhfa syafawi berbeda dengan di ikhfa hakiki yang hukum nun mati dan tanwin ya, Nak ya. Ikhfa di sana itu hurufnya ada 15, banyak sekali. Tapi kalau di sini di ikhfa syafawi hurufnya cuma 1, yaitu ba. Kalau misalnya mim mati bertemu ba berarti dibacanya ikhfa syafawi. Ya, mudah sekali kan diingatnya. Kalau nun mati yang ba itu apa? Iqlab. Tapi kalau yang di mim mati yang ba itu ikhfa syafawi. Berarti kalau mim mati bertemu ba, ba-nya hidup ya. Ba-nya terserah mau kasroh, mau doma, dan juga mau fathah, boleh. Itu dinamakan ikhfa syafawi. Oke, lanjut izhar syafawi. Nah, kalau izhar sudah pasti dibacanya jelas. Nah, kalau izhar syafawi ketemu apa Bu? Mim mati ketemu apa? Mim mati bertemu semua huruf kecuali mim sama ba. Karena mim itu udah masuk di idgham mimi, ba itu udah masuk di ikhfa syafawi. Berarti dari alif, ta, tha, jim, ha, ho, dal, zal, dan sampai huruf ya, kecuali ba dan juga mim, itu namanya izhar syafawi. Ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, untuk idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi, anak-anak ibu tugaskan mengerjakan halaman 14. Ya, boleh ditulis di buku LKS langsung, atau kalau nggak muat, boleh tulis di buku tulis. Ibu minta anak-anak cari di Al-Quran surat apa aja, bebas surat apa aja ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cari hukum idgham mimi.
hukum ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Masing-masing 3 contoh. Karena banyak banget yang ada di Quran ya. Oke, kita lanjut ke bacaan idgham. Bacaan idgham ini ada 3. Yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Ini berbeda dengan hukum bacaan nun mati ya, atau mim mati dan tanwin. Ini udah berbeda, udah masuk ke materi yang berbeda lagi. Ini mau bacaan-bacaan idgham. Nah, yang pertama tadi idgham mutamathilain, sudah Ibu jelaskan ya, dia sama kayak idgham mimi. Ini cuma nama lainnya aja, beda nama doang. Nah, yang kedua idgham mutajanisain. Apa itu mutajanisain? Artinya sejenis, tapi sejenisnya nggak benar-benar sama kayak mim dan mim, ba dan ba, ja dan ja, dan lain-lain. Nah, dia 2 hurufnya beda, tapi makhrajnya sama. Anak-anak tahu makhraj? Penyebutan atau pelafalan. Jadi hurufnya sama. Hurufnya berbeda, tetapi makhrajnya atau pengucapannya itu sama, ya. Nah, di sini ada tabel contohnya, nanti anak-anak bisa lihat di halaman 14 ya. Halaman 14 dan 15. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama 2 huruf yang seperti ini, yang berbeda tapi makhrajnya sama, berarti itu dinamakan idgham mutajanisain. Anak-anak ingat ya, kalau idgham itu berarti tandanya ada sadahnya atau tasydidnya ya. Jadi itu harus ada, ciri khasnya adalah itu kalau idgham. Walaupun hurufnya sama, nanti kalau anak-anak ketemu di Quran hurufnya sama ini Bu, atau hurufnya beda tapi makhrajnya sama Bu yang ini, tapi nggak ada sadahnya, berarti itu namanya bukan idgham ya. Kemudian yang ketiga idgham mutaqaribain. Oke, idgham mutaqaribain itu artinya berdekatan. Hampir sama dengan mutajanisain, tetapi kalau yang ini 2 hurufnya hampir sama. Makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Sifat itu maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Sifatnya itu za, sa. Cara pelafalannya misalnya kayak za dan sa itu di ujung lidah ya, sama-sama di ujung lidah, tetapi beda sifatnya ya, beda cara keluar hurufnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat saja yuk tabelnya. Nah, di sini ada idgham mutamathilain, itu sama ya, hurufnya ba dan ba, na dan na, mim dan mim, za dan za, da dan da, dan lain-lain. Kemudian idgham mutajanisain nih, yang makhrajnya sama tapi hurufnya beda, da dan ta. Ini hurufnya udah pasti beda ya, da sama ta bentuknya, tapi makhrajnya sama, da, ta ya. Kemudian ta, da, to, ta, to, zo, za, sama-sama tipis pengucapannya, sama-sama di ujung lidah, sama-sama di ujung gigi. Ro, la, sama-sama di belakang gigi, seperti itu. Kemudian kita lihat idgham mutaqaribain, hurufnya berbeda dan lafalnya juga hampir sama, tetapi sifatnya berbeda. Za, tha. Nah, sama kan pengucapannya, hampir sama makhrajnya, tapi beda sifatnya, keluarnya beda. Za, tha. Nah, kemudian ma, ba. Nah, ma itu sama-sama di 2 bibir, atas bawah bibir ya, menyentuh. Kemudian ba juga sama, bibir sama bibir, tapi saat diucapkan berbeda sifatnya, ma, ba. Nah, seperti itu ya maksudnya berbeda sifat. Terus ka, ko, pengucapannya sama caranya, tetapi saat keluar suaranya beda, ka, ko, gitu maksudnya ya. Nah, untuk yang tugas tentang idgham ini, karena di Quran itu jarang ditemukan atau langka, anak-anak Ibu suruh salin aja ya. Di sini kan ada contohnya tuh di tabel. Anak-anak tinggal salin yang mana yang idgham mutamathilain, yang mana yang idgham mutajanisain, dan yang mana yang idgham mutaqaribain. Anak-anak boleh kalau misalnya mau cari di Quran satu aja ya, idgham mutamathilain 1, mutajanisain 1, mutaqaribain 1. Tapi kalau misalnya Bu saya udah nyari tapi nggak ada Bu,
Oke, tulis aja contoh yang di tabel, kemudian pindahkan yang di bawah bagian tugas. Itu aja untuk tugas hari ini ya, BTK-nya. Dikumpulnya saat school visit aja, atau nanti ibu infokan lagi di grup ya untuk pengumpulan tugasnya. Karena hari ini ibu mau fokus ke kelas dulu, beresin untuk pertemuan tatap muka nanti. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk hafalannya ya, sekalian deh ibu bilang di sini. Untuk hafalannya surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Boleh dicicil, Bu. Saya apalnya cuma 3 ayat doang, boleh. Nah, itu disetornya melalui VN. Tapi ibu ceknya agak lambat ya nak ya, kira-kira sorean baru ibu cek. Dan ucapkan terima kasih buat anak-anak semuanya. Oke, itu saja yang ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Jangan lupa dikerjakan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.